Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Murni. Ya, kita akan belajar lagi bahasa Indonesia, yaitu bab 2 tentang cerita fantasi. Minggu kemarin sudah Ibu jelaskan apa itu pengertian cerita fantasi dan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Sekarang kita buka halaman 19 buku LKS Bahasa Indonesia, dibuka halaman 19, yaitu tentang menceritakan kembali isi cerita fantasi. Nah, di sini untuk menceritakan cerita fantasi itu ada langkah-langkahnya, ya. Bentuk menceritakan kembali itu bentuknya ada dua, yaitu bentuk lisan dan tulisan. Ya, di situ juga ada di buku kamu, ya, cara menceritakan kembali si teks cerita fantasi sebagai berikut. Langkah-langkah penyampaian cerita fantasi secara lisan. Yang pertama adalah, ya, kamu lihat juga dalam 19 di situ, membaca keseluruhan cerita fantasi. Ya, kita baca dari awal sampai akhir. Setelah itu, yang kedua, catat tokoh-tokoh dalam cerita fantasi, karena di dalam cerita fantasi itu pasti ada tokoh-tokoh yang bermain di dalam cerita. Setelah itu, yang ketiga, setelah mencatat tokoh-tokoh, yang ketiga adalah catat peristiwa penting dalam cerita fantasi. Lalu yang keempat, catat latar cerita fantasi. Ya, latar di sini ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Lanjut, yang kelima adalah setelah mencatat, menceritakan kembali cerita fantasi berdasarkan tokoh, peristiwa, dan latar yang telah dicatat. Lanjut, yang keenam, perhatikan penampilan dan gerakan tubuh. Yang ketujuh, perhatikan intonasi, irama, artikulasi, dan lafal. Yang kedelapan, ceritakan bagian pembuka, inti, dan penutup secara urut. Itu secara lisan, ya. Terus sekarang yang kedua, bagaimana langkah-langkahnya secara tulis. Yang pertama yaitu baca cerita fantasi dengan saksama dari awal hingga akhir. Lalu yang kedua, tentukan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita fantasi. Yang ketiga, kembangkan peristiwa-peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita fantasi dengan kalimat sendiri. Itu perbedaan antara penyampaian cerita fantasi secara lisan dan tulis. Ya, lanjut. Sekarang yaitu struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Kamu lihat di halaman 20, ya. Struktur fantasi ini ada 3 bagian atau 3 tahap. Ya, yang pertama itu adalah orientasi. Yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi. Ibu jelaskan struktur yang pertama yaitu orientasi. Orientasi ini pada bagian isi berisi pengenalan tentang cerita apa, siapa pelaku, tokoh dalam cerita tersebut, di mana cerita itu terjadi dan kapan cerita itu terjadi. Ya, jadi orientasi itu perkenalan tokoh, ada tokohnya, ada
ceritanya dan kapan cerita itu terjadi. Yang kedua adalah struktur komplikasi. Nah, pada bagian ini merupakan inti dari cerita fantasi. Maksudnya di sini adalah munculnya permasalahan atau konflik yang terjadi. Ya, karena sebuah cerita kalau tidak ada konflik itu tidak akan seru. Struktur yang ketiga adalah resolusi. Nah, resolusi ini adalah penyelesaian dari suatu masalah atau konflik yang timbul dalam cerita fantasi, ya. Jadi ada 3 struktur cerita fantasi. Orientasi adalah pengenalan cerita, yaitu tokoh. Komplikasi itu timbulnya suatu konflik atau permasalahan dalam cerita. Yang ketiga, resolusi adalah penyelesaian suatu masalah. Kamu lihat di halaman 20 ya, di situ adalah kebahasaan cerita fantasi, ya. Kita perjelaskan satu persatu mengenai unsur kebahasaan. Kebahasaan cerita fantasi terdiri dari yang pertama adalah kalimat langsung dan tidak langsung. Apa itu kalimat langsung? Kalimat yang diucapkan oleh seseorang secara langsung pada saat itu juga mengenai sesuatu hal. Misalkan kamu sama teman kamu berbicara langsung, ya, itu menceritakan sesuatu hal, itu adalah kalimat langsung, ya. Nah, kamu lihat halaman 21, di situ ada ciri-ciri kalimat langsung, ya. Ada 6, ya. Kamu bisa baca sendiri. Bu bacakan contohnya aja, ya. Contoh kalimat langsung. Saya sudah siap, kata Anita. Nah, itu kalimat langsung. Yang kedua, kebahasaan yang kedua adalah kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah ragam kalimat berita yang memuat peristiwa atau kejadian dari sumber lain yang diubah susunannya oleh penutur, ya. Di situ juga ada ciri-cirinya. Ciri-ciri kalimat langsung kamu baca sendiri. Lalu contohnya, Asman mengatakan bahwa ia nanti pulang terlambat, ya. Lanjut yang B adalah kata ganti, ya. Di situ kamu lihat, kamu bisa baca ada kata ganti orang pertama, kedua, ketiga, tunggal dan jamak. Lanjut yang C adalah makna kias dan makna khusus, ya. Makna khusus itu adalah makna yang sudah mengalami perubahan karena susunan gramatika atau perasaan penutur. Sedangkan makna khusus adalah makna yang cakupannya lebih kecil atau lebih spesifik. Contohnya Putri Malam bermakna bulan, Raja Siang bermakna matahari. Yang keempat adalah kata hubung penanda urutan waktu. Nah, kata hubung ini bermacam-macam, ya. Contohnya setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Contohnya, 2 tahun kemudian Farta telah sampai di planet Mars dan bertemu dengan Tato, ya. Itu dia ada 4, ya. Ada 4 kebahasaan dalam cerita fantasi. Mungkin sampai di situ penjelasan Ibu. Kalau kamu kurang jelas, kamu bisa membaca kembali LKS yang ada di rumah kalian, ya. Semakin kamu rajin membaca, semakin kamu memahami apa yang dipelajari tentang kalimat teks cerita fantasi itu. Cukup sekian dari Ibu. Nah, di situ nanti ada tugas, ya. Ada tugas yang keempat bahasa Indonesia, kamu kerjakan di buku tulis latihan dan dikirim ke GCS secepatnya, ya.
Selamat mengerjakan. Sampai di sini pertemuan dengan Ibu. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.